di sini saudara akan dijelaskan tentang apa itu definisi irigasi dan sistem irigasi modern. Kalau ada sistem irigasi modern, maka saudara kenal juga yang namanya irigasi konvensional. Ya, nanti kita lihat apa itu sistem irigasi konvensional, apa itu sistem irigasi modern. Itu akan diberikan di pertemuan pertama ini. Nah, ini materi pertemuan pertama itu sebagai bahan untuk UTS ya. Kita lihat prosentase dari tugas ada 4 ya Mas Mbak. Di sini ada tugas pertama 32%, tugas kedua 11, tugas ketiga 10, tugas keempat 17, masing-masing terinci sub CPMK lain-lain ya. Kita lihat tugas 1 ada di sub CPMK 2.1. Insya Allah pekan depan saya akan berikan RTM untuk saya berikan tugas 1. Nah, kemudian berikutnya, nah ini untuk pertemuan 2, 3, 4, 5. Nah, ini selesai. Kemudian berikutnya pertemuan 6 dan 7 tugas 2 gitu ya. Kemudian UTS. Lanjut tugas 3, tugas 4. Jadi ada 4 tugas, dimana kalau di total nih saudara bisa lihat untuk komponen tugas UTS 20, UAS 10, berarti sisanya adalah 70%. Ya, artinya untuk perkuliahan 2 SKS ini didominasi tugas sebanyak 70%. Artinya bila kalian tidak mengumpulkan salah satu dari 4 tugas ini, terutama tugas 1, nah itu nilainya akan fatal ya, akan sangat turun drastis. Oke, walaupun UAS kalian 100, UTS kalian 100, tapi kalau tugas nggak mengumpulkan bisa tidak lulus ya. Oke, itu secara prosentase tadi. Nanti kita jelaskan tentang nih definisi irigasi dan sistem irigasi konvensional modern. Kemudian yang kedua ini terkait dengan mata kuliah hidrologi. Jadi saudara buka kembali mata kuliah hidrologi dan saya izinkan nanti untuk perhitungan evapotranspirasi saudara menggunakan data yang telah diberikan saat hidrologi itu boleh ya, karena di sini kita akan menghitung berapa banyak penguapan yang hilang atau air yang hilang, sehingga kita bisa menghitung kebutuhan air untuk irigasi itu seberapa banyak gitu ya. Nah, ini tentang perhitungan evapotranspirasi, kita menggunakan metode Peman. Kemudian yang kedua, ini masuk tugas 1 nih ya. Yang kedua adalah tentang ragam respon tanaman. Artinya nanti ini ke arah bagaimana pola tanam terkait ketersediaan air yang ada. Karena kebutuhan air itu berbeda antara jenis tanaman satu dengan tanaman lain. Maka respon tanaman terhadap air itu pun berbeda-beda ya. Ada padi itu berapa, palawija itu berapa gitu ya. Nah, dari respon tanaman ini saudara nanti akan melakukan pola tanam, yaitu membuat alternatif pola tanam. Ya, berdasarkan tadi dari respon, kemudian kondisi hujan di situ, sistem irigasi yang ada di situ. Ya. Terus kemudian untuk yang pertemuan kelima adalah saudara menghitung kebutuhan air irigasi. Kebutuhan air irigasi itu meliputi kebutuhan untuk tanaman, kemudian kebutuhan atau pengurangan untuk tadi terjadinya evapotranspirasi, kemudian kebutuhan untuk kehilangan air di setiap saluran tanaman, saluran irigasi. Oke, itu pertemuan kelima. Endingnya adalah saudara ketemu kebutuhan air irigasi ya, dengan pola tanam yang berbeda-beda. Apakah kebutuhan itu tercukupi dengan ketersediaan air yang ada. Nah, ini 1-5 tugas 1 itu cenderung perhitungan secara sistem irigasi konvensional.
Kemudian yang keenam adalah klasifikasi jaringan irigasi. Di sini saudara akan dikenalkan apa itu jaringan atau saluran primer, sekunder, tersier, kuarter. Nah, ini pun terus bagaimana nomenklatur tata nama dalam penamaan sistem irigasi teknis gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, saudara diminta untuk menentukan dimensi saluran secara ekonomis untuk saluran primer, sekunder, tersier, kuarter. Nah, itu saudara hitung. Itu tugas 2 ya. Ini kan untuk tugas. Ya. Jadi kalau tugas ya berarti tugas, kalau UTS ya berarti ini UTS tadi ya. Nih, berarti nomor 1 ini bahan untuk UTS. Oke. Tugas 2 UTS, kemudian tugas 3 ini terkait masih dimensi ekonomi saluran irigasi. Oh, kok masih sama ya? Oh, berarti masih sama nih. Tugas 2 nggak harusnya beda nih. Oh, salah nih. Sorry, ini salah. Siapa yang buat nih? Nih. Ini salah ya. Ini dimensi. Oh, ntar saya ralat ya. Sudah saya upload. Nah, makanya kok sama ini. Nah, ini salah, nggak bener nih. Ya, nggak bener. Nanti kalau ada perubahan, jadi pas sampai pertemuan 7, oh ini saya membuat yang 1 sampai pertemuan 7 saya yang buat, yang seterusnya bukan ya. Nah, saya upload aja karena udah ACC ke prodi semua, ternyata ini salah ya. Ini mohon maaf nih, nanti saya akan revisi. Dari pertemuan 9, 10, 11 ini sama, ini copy paste nih. Ini. Ya sudah, saya baru ngajar nih soalnya untuk materi ini. Harusnya sudah ada revisi kalau sudah ada yang ngajar. Oke, lanjut berikutnya adalah nih tentang irigasi modern. Terkait dengan sprinkler, drip, dan yang lainnya nanti akan kita kenalkan. Kemudian tentang konservasi air dengan sistem irigasi modern. Artinya setelah UAS itu kita menjelaskan tentang sistem irigasi modern. Itu setelah UAS. Nah, sebelum UAS kita menjelaskan tentang irigasi, sistem irigasi konvensional. Gitu ya. Ini mohon maaf RPS-nya ada beberapa belum update. Nanti kita akan rapikan ya. Saya akan rapikan. Kalau udah fake yang RPS yang situ akan saya down, saya ganti yang terbaru dan saya akan infokan di grup. Oke ya, Mas dan Mbak ya. Ada pertanyaan sebatas ini? Kalau tidak, ayo kita mulai dengan, nah, ini sekarang kita tampil dengan model format yang baru, ya. Ini model format yang baru, kurikulum 2025 untuk PPT. Kalau yang model ini adalah untuk, nah, ini untuk Word-nya. Jadi nanti kita sudah tampil dengan model yang terbaru. Nah, ini sudah saya share, saudara bisa langsung download ya. Saudara bisa download dan saudara bisa baca. Nanti dalam saya menyampaikan materi, saya minta kalian kita tanya jawab ya, kalian yang menjawab gitu. Nah, oke, kita mulai. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini adalah saudara diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan definisi irigasi, sistem irigasi konvensional, dan sistem irigasi modern. Nah, dalam pertemuan ini kita akan singgung pendahuluan secara sekilas dari awal sampai akhir apa yang akan kita sampaikan di dalam modul 1 ini. Saudara bisa baca tuh di dalam Word, itu rinciannya, pendahuluannya sebagai pengantar yang menjelaskan bahwa runtutan dari peran air di dalam irigasi,
pengelolaan air sehingga muncullah irigasi konvensional dan irigasi modern. Nah, setelah itu saudara dipahamkan apa itu definisi irigasi dari beberapa literatur. Nah, setelah itu juga kemudian komponen-komponen irigasi. Artinya komponen-komponen sistem irigasi. Nah, yang pada umumnya menggunakan itu, tinggal nanti ada beberapa kita bedakan mana yang konvensional dan yang mana modern. Terus kemudian saudara akan dijelaskan tentang sistem irigasi konvensional dan sistem irigasi modern. Sehingga endingnya yang keenam, saudara bisa membandingkan perbedaan antara keduanya, baik dari segi kelebihannya ataupun dari segi kekurangannya. Harapannya adalah saudara bisa mengetahui dua sistem ini, nanti di suatu saat bila saudara ditugaskan untuk membuat desain sistem irigasi, saudara bisa memadukan dengan kondisi lokasi yang ada, apakah topografinya, kondisi dasnya, kemudian curah hujan di daerah itu, dan lain-lain. Sehingga nanti saudara bisa memutuskan saya menggunakan konvensional ataukah saya menggunakan irigasi modern. Ada plus minusnya. Nah, itu nanti ke tugas ya. Oke, itu sekilas apa yang nanti akan kita sampaikan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk jelasnya bisa sebenarnya saudara baca di ini ya, di Word-nya detail. Sebenarnya secara alami kebutuhan air tanaman dipenuhi oleh curah hujan. Itu secara alami. Jadi kenapa alami? Ya karena hujan turun sendiri dari atas, kita tidak mengatur. Maka disebut secara alami. Namun dalam kenyataannya distribusi curah hujan di banyak wilayah pertanian seringkali tidak merata, baik secara temporal, secara waktu, maupun secara spasial, secara wilayah. Ada yang mungkin saudara kenal dengan sistem irigasi tada hujan, di mana banyak terdapat di Indramayu tuh, Gantar, Orgelis. Ya, dulu saya pernah tinggal di situ 17 tahun, sehingga menghasilkan temuan saya di dalam tesis. Jadi kondisi di situ banyak 8.087 hektar sawah itu tada hujan. Maka saya angkat menjadi penelitian tesis saya. Gitu ya. Nah, kemudian kondisi yang ada pada musim hujan, air tersedia dalam jumlah melimpah, bahkan sering menimbulkan genangan atau banjir. Nah, kalau dalam pengelolaan sumber daya air, too much, jadi air kalau terlalu banyak itu menimbulkan masalah, yaitu banjir. Kalau too little, berarti sangat sedikit, maka terjadilah kemarau. Sebaliknya pada musim kemarau, ketersediaan air sering mengalami penurunan. Gitu ya. Nah, hal ini menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian. Jadi kalau irigasi, pokoknya pola pikir kita adalah ke pertanian ya. Kondisi ketidakseimbangan ini menjadi salah satu kendala dalam upaya menjaga stabilitas produksi pertanian. Nah, khususnya engineer di dalam perbedaan kita dengan insinyur pertanian dengan insinyur teknik sipil. Kalau insinyur teknik sipil itu menyediakan infrastrukturnya. Tapi kalau insinyur pertanian yang dia mengelola si pertanian itu gitu. Terhadap nanti model-model budidaya tanaman, bagaimana pasca tanaman, nah itu orang insinyur pertanian. Tapi kalau kita bagaimana ketersediaan air, sumbernya itu dari mana, kemudian distribusinya itu bagaimana dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini adalah permasalahan yang di atas ini. Ini permasalahan, maka gimana solusinya?
Oke, mohon maaf tadi saya terpental terus kemudian laptopnya nggak ada ini, nggak bisa dibuka. Oke, dari awal lagi nih ya. Oke, mulai dari awal kilas pendahuluan tadi. Coba dari kalian silakan apa pengertian tentang irigasi, baru pengantar tadi ya. Apa itu irigasi? Izin Bu, suaranya terputus-putus Bu. Oh, suara masih putus-putus. Masih terputus-putus lagi. Masih Bu. Ini sekarang, aduh saya pakai tethering nih. Masih terputus-putus kah? Halo? Sudah mulai terdengar Bu. Oke, baik. Yuk, saya langsung aja deh karena sudah. Nih. Yuk kita lanjut saja tentang definisi dari irigasi. Udah lihat ya? Nah, kita lihatkah slide-nya? Mohon maaf Bu, suara Ibu kembali putus-putus Bu. Izin Bu, belum terlihat Bu. Screen-nya Bu. Ininya slide-nya lihat. Izin, belum terlihat Bu, share screen-nya. Wow, yes, ada. Oke, kembali lagi ya. Ya, masih putus. Kenapa ini kok malah tombolnya tertutup? Tadi kenapa ya? Wah, jadi nggak bisa share screen. Ini tombolnya tertutup. Oke, berarti saya keluar dulu coba ya.
Sudah saya off kamera saja. Halo, suara saya terdengar nggak, Mas Mbak? Sudah terdengar, Bu. Sudah Terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Semoga nggak ada masalah. Ya Allah, Bismillah. Nah, aku udah share, tapi kok muncul ya? Nah, udah terlihat nggak, Mas Mbak? Halo, Izin Bu, belum terlihat terlihat, kah? Bu. Terus share? Masih nggak terlihat? Iya, iya. Padahal saya sudah share. Masih loading, Bu. Oh, oke. Berarti saya pakai yang bukan PPT dah. Ini terlihat nggak? Share Belum, Bu. screen-nya belum terlihat, Bu, materinya, Bu. Belum terlihat, Bu. Kalau di saya sudah. Aduh, gimana ini? Ada apa ini? Aduh. Kayaknya masalah di wifi ibunya deh, Bu. Wifi saya memang mati. Akhirnya saya tethering pakai HP. Mungkin nggak kuat ya? Iya, Biasanya kayaknya bisa nggak sih. kuat. Jadi jitter atau emang nggak kuat, Bu, nggak bagus jaringannya. Oke, sekarang gini saja. Kalian buka modul, ya. Nah, saya tanya jawab aja, kalian jawab ya. Oke? Nah, yuk. Tidak ada rotan apapun, jadi maaf nih. Ya kayak gini kendala wifi. Padahal ini pakai HP fully sinyalnya. Nah, oke, Mas Mbak, sekarang coba tolong jelaskan tentang pengertian irigasi. Aku acak saja. Mbak Amelia, apakah pengertian irigasi itu? Sekilas tadi. Halo, Mbak Amelia, ada? Halo? Halo? Suara terdengar kan? Mbak Amelianya pergi kemana nih? Oke, Suaranya Muhammad Rifan. patah-patah, Bu. Coba Muhammad Rifan. Waduh, suara patah-patah. Berarti memang sinyal bagus nih. Coba aku pakai. Oke, bagaimana suara? Terdengar gak? Halo? Suara saya terdengarkah? Sudah terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Bu. Oke, sebentar saya satu jalur dulu deh. Berarti memang bagusnya pakai wifi ya. Pakai tethering nggak bisa. Oke, yuk. Tadi Mas Muhammad Rifan, apakah pengertian irigasi itu, Mas? Apa yang dimaksud dengan irigasi, Mas? Saya irigasi itu merupakan sistem pengendalian air yang mana untuk memastikan tanaman dalam sektor pertanian untuk mendapatkan air yang cukup, Bu. Ya, oke. Pada intinya, oke ya. Nah, coba saya mau share deh. Semoga bisa. Bismillah. Yuk. Usaha lagi, tidak boleh menyerah. Can share your screen, tidak boleh. Something went wrong when screen sharing, please try again. Tidak boleh, tidak bisa saya. Nah, semoga bisa. Oke, bisa terlihat? Bisa, Bu. Bu. Alhamdulillah, oke. Nah, ini ya. Tadi untuk irigasi kamu bisa baca secara istilah bahwa irigasi itu dari bahasa Belanda irigi atau irrigation in English,
So di sini adalah tentang bagaimana proses pengairan atau pemberian air pada lahan pertanian. Itu secara simpelnya. Nah, kalau secara KBBI itu adalah irigasi itu pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan lahan pertanian. Nah, di sini dikatakan sistem tertentu berarti tidak hanya pemberian air tapi dia melibatkan sebuah sistem pengaturan distribusi. Nah, kalau menurut Undang-Undang SDA itu lebih lengkap lagi bahwa dia adalah usaha untuk menyediakan pengaturan, pembuangan, dan sebagainya. Nah, tujuan irigasi ini saudara bisa baca secara lengkap. Nah, ini tadi ya, adalah sebuah usaha atau sistem. Jadi usaha memberikan pembagian air dalam sebuah sistem. Sistemnya itu apa saja di situ? Di sini adalah komponen sistem irigasi, dia ada sumber airnya. Jadi untuk mengari sawah, kita ada mempunyai sumber air. Apakah sumber air itu dari sungai ataukah dari waduk, ya. Kalau dari sungai biasanya disitulah kita bangun bendung. Ya, bendung adalah sebuah konstruksi bangunan yang melintang pada sungai sehingga muka air naik. Dari situlah di sebelah hulunya si bendung itu kita bangun bangunan intik. Bangunan intik inilah untuk pengambilan. Jadi saya ulang, dalam sistem irigasi ada komponen penyediaan sumber air. Itu bisa berupa sungai, waduk, mata air, atau air tanah. Terkadang banyak yang menggunakan air tanah karena memang tidak ada air permukaan. Gitu ya, sungai nggak ada, waduk nggak ada, mata air juga nggak ada. Maka di situ dia menggunakan air bor dengan kedalaman yang lumayan gitu ya. Nah, kalau ada sistem air sungai, kita bisa menggunakan ini waduk, kemudian di sini ada pompa untuk menaikkan di ini, atau biasanya sebenarnya untuk hematnya kita menggunakan gravitasi ya. Dari bendung ini kita buat pintu pengambilan, pintu intake. Dari pintu ini pintunya. Nah, ini kemudian disalurkan ke saluran untuk mengaliri sawah. Ini kalau sistem yang lama berarti dari ini adalah saluran primer, di mana di sana mungkin bendungannya ada di sana, atau di sini juga dia ada pintu-pintu pengambilan gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke saluran primer adalah saluran yang langsung memperoleh air dari sumbernya, dari sungai atau dari waduknya. Nah, itu saluran primer. Kemudian saluran primer ini dibagi ke saluran-saluran sekunder. Jadi ini ada pintu-pintu penyekat. Nah, ini disalurkan ke saluran sekunder. Jadi saluran sekunder itu adalah saluran air yang airnya berasal dari saluran primer. Gitu ya. Kemudian saluran sekunder ini nanti akan lebih jelasnya tentang pembagian saluran kita nanti di nomenklatur ya. Itu ada denahnya. Ini pertemuan pertama ini pengantar. Kemudian saluran sekunder dibagi-bagi ke saluran tersier, baru disinilah saluran tersier ke petak-petak sawah, gitu ya. Nah, kalau gambar ini adalah perpaduan lengkap antara sistem konvensional dengan cara saluran primer, sekunder, tersier, ini persawahan yang modelnya seperti yang di atas. Nah, kemudian kalau yang modern itu sudah menggunakan sprinkle. Nah, ini ada plus minusnya nanti, yang jelas pengadaan infrastruktur untuk ini memerlukan modal gitu ya, tapi penghematan airnya dia lebih hemat gitu. Nah, bila air dari lahan pertanian itu berlebih, maka itu dibuang ke saluran drainase. Ini adalah saluran drainase. Biasanya saluran drainase itu dipakai sungai yang terdekat dari persawahan tersebut. Jadi lebihan dari sawah itu dialirkan ke sungai yang terdekat ya, atau saluran drainase yang kemudian dialirkan ke sungai. Nah, ini komponen dari sistem irigasi yang saya ulang. Satu, ada sumber airnya. Kemudian ada bangunan pengambilan, ada jaringan distribusinya gitu ya, kemudian ada lahan pertaniannya, kemudian ada sistem pembuangannya ya. Gitu, itu secara lengkap.
Terus tadi tujuan irigasi jelas satu, memenuhi kebutuhan air tanaman. Ya. Dengan adanya irigasi teknis maka akan meningkatkan produksi pertanian. Jadi ini tujuan irigasi ini artinya irigasi teknis ya. Memenuhi kebutuhan air tanaman, kemudian meningkatkan produktivitas pertanian, kemudian mengurangi risiko kekeringan karena ada pengaturan pola tanam gitu. Air dibagi-bagi, begitu berlebih maka pintu intiknya ditutup. Jadi dia hanya mengandalkan hujan karena udah lebih. Pintu drainase dibuka. Jadi pengurangan risiko kekeringan sehingga air yang di sumber air itu bisa ditahan, tidak disalurkan. Kemudian pola tanam lebih dari satu kali. Artinya kalau dia hanya tada hujan saat musim hujan saja dia bertanam. Tapi dengan dibuatnya sistem irigasi teknis maka dia bisa bertanam 3 kali dalam 1 tahun gitu ya, dengan mungkin pola tanam yang berbeda-beda. Padi-padi, kemudian bisa juga padi-padi lagi, kemudian begitu yang kemarau padi palawija gitu juga bisa ya. Nah, kemudian mengatur keseimbangan air dalam tanah jelas dengan adanya sistem irigasi maka kondisi keseimbangan air dalam tanah itu terjaga. Kemudian membantu pengelolaan unsur hara tanah, jelas di situ dengan adanya pengairan maka unsur hara yang di dalam tanah itu pun juga terbantu gitu. Kemudian mendukung ketahanan pangan. Artinya di sini dengan adanya sistem irigasi teknis maka pertanian bisa dilakukan 3 kali panen misalnya. Makanya mendukung ketahanan pangan. Ini adalah tujuan irigasi teknis. Kemudian komponen sistem irigasi tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke sistem irigasi konvensional. Nah, oke, yuk tadi Mbak Trisiwi coba ada di situ. Coba jelaskan Mbak apa yang disebut dengan sistem irigasi konvensional, Mbak. Halo? Halo Bu. Iya. Kan tadi aku sudah minta baca modul ya. Nah, apa yang disebut? Coba jelaskan di situ. Sistem irigasi konvensional itu apa, Mbak? Lebih ke secara sederhana, belum modern. Secara sederhana? Ya, masih dalam bentuk menggunakan aliran sungai, irigasi sungai drainase. Sedangkan yang modern itu kan sudah menggunakan teknologi. Enggak. Kamu tuh kalau jawab sesuai pertanyaan dong. Coba lihat di modul. Apa sistem irigasi konvensional? Coba buka, lihat, dibaca. Yuk. Udah di-download modulnya? Sudah Bu? Ya, yuk. Jawabnya ini saja, irigasi konvensional aja. Nggak usah yang modern. Yuk. Metode pengairan lahan pertanian yang menggunakan teknik distribusi air secara tradisional atau sederhana. Umumnya memanfaatkan aliran air secara gravitasi melalui jaringan saluran terbuka tanpa penggunaan teknologi pengendalian otomatis. Oke. Nah, betul. Nih, yuk yang lainnya nih. Di dalam slide ini diberikan ilustrasi gambar tentang jenis-jenis sistem irigasi konvensional. Saudara bisa melihat sistem basin irrigation, artinya bagaimana pengairan itu dengan model yang di genangan. Kalau menanam padi pas awal pertama musim panen, musim tanam pertama itu adalah tanaman adanya penggenangan lahan. Nah ini, jadi ada model-model tanaman yang ada penggenangan. Terus kemudian ini pun juga dengan tadi mengambil air, ini adalah pintu pengambilan ya, pintu pengambilan, kemudian dimasukkan di lahan pertanian, ini sistem genangan. Nah ini pintu pengaturan, pintu ini untuk menjaga volume genangan itu agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, tetapi cara buka tutupnya pintu ini masih manual ya.
Ini konvensional. Jadi kalau dirasa di sini udah ketinggian lebih gitu ya, maka dibukalah supaya air lebihnya itu bisa dialirkan ke tempat yang lain. Ini manual ya, buka tutupnya manual. Nah, kemudian berikutnya adalah furrow irrigation, yaitu irigasi secara alur-alur ya, irigasi alur. Jadi kita dibuat gulutan-gulutan gitu, ini alur. Biasanya kayak gini dipakai untuk tanaman bawang ya atau yang lain. Sehingga nanti pengairannya dengan adanya kanan kiri air ini, sebenarnya yang lahan gundukan ini pun juga stabilitas kandungan tanahnya pun terjaga karena kanan kirinya sudah ada air gitu. Karena model tanaman ini dia tidak model yang tergenang, tapi dia butuh air juga, kanan kirinya ada air. Nah, kalau ini model-model kayak setiap alur-alur gitu, itu ada airnya. Nah, beda dengan irigasi border. Irigasi border itu adalah dia mempunyai petak lahan yang di situ terisi air, yang nanti dia dialirkan ke tempat-tempat yang lain. Jadi kelihatan ini semua saudara bisa lihat air mengalir secara gravitasi ya. Dengan buka tutupnya pintu secara manual, itulah cara pengaturan air dialirkan ke yang lain, ke lahan yang lain. Ini sistem irigasi konvensional. Nah, kita lihat lanjutnya adalah sistem irigasi modern. Nah, ayo di situ siapa ya? Mbak Yesi coba. Mbak Yesi tolong, apa yang dimaksud dengan sistem irigasi modern? Coba baca modul di situ. Ya Ibu, izin jawab Ibu. Sistem irigasi modern itu adalah suatu sistem pengelolaan dan distribusi air untuk pertanian yang memanfaatkan teknologi rekayasa, otomatisasi, dan sistem kontrol yang lebih efisien untuk mengoptimalkan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Iya, oke, benar. Jadi dia sudah memanfaatkan sistem teknologi. Jadi merupakan rekayasa. Rekayasa itu engineering. Rekayasa itu sebuah usaha dengan pemanfaatan teknologi, gitu ya. Saudara bisa melihat macam-macamnya ini irigasi modern. Coba tolong bantu Mas Hilal. Halo, Mas Hilal ada? Nah, Ibu. Dari gambar, oke. Ini ada jenis-jenis irigasi modern. Terlihat ya slide-nya ya. Coba Mas Hilal jelaskan satu persatu. Ini dulu deh, gantian nanti. Ini yang pertama adalah irigasi sprinkler. Nah, ini coba dari gambar ini Mas jelaskan dengan kata-kata Mas sendiri coba. Irigasi sprinkler merupakan metode pemberian air yang dilakukan dengan penyemprotan air ke udara sehingga menyerupai hujan buatan. Jadi seolah-olah distribusi airnya itu seperti air hujan yang bisa merata. Cuman minusnya memang kita perlu modal lebih besar lagi Ibu untuk bikin paralonnya, kemudian bikin, kalau di kebun bapak saya itu kita pakai apa namanya Ibu, keran seperti itu. Pakai keran. Terus kemudian supaya air bisa memancar gitu menggunakan apa? Kita pakai pompa Ibu, pompa air apa ya namanya, saya lupa. Yang jelas sprinkler ini bisa optimal kalau tekanan airnya tinggi seperti itu. Oke, berarti ada penambahan tenaga energi yang lain ya, seperti pompa tadi ya. Nah, Betul, itu perlu biaya ya. Oke, benar. Kemudian yuk lanjut Mbak Saskia ke irigasi tetes. Gimana itu Mbak Saskia? Baik Bu, izin menjawab. Irigasi tetes itu merupakan sistem irigasi yang memberikan air secara perlahan langsung ke daerah perkarangan tanaman melalui pipa kecil dan emitter. Jadi pada sistem irigasi ini sudah dibentuk di lahannya tuh pipa-pipa yang tersambung ke lahan-lahannya. Jadi pertanaman itu dia langsung mendapatkan suplai air dari sumber airnya Bu.
kurang lebih seperti itu. Jadi langsung terkena di masing-masing tanaman ya. Iya, betul Bu. Biru-biru kecil itu tuh langsung masuk Iya. ke situ. Oke, bagus. Selanjutnya, yuk siapa yang mau menjelaskan untuk yang ketiga? Yuk. Masa harus ditunjuk, Mas? Widya, ayo Mbak Widya. Nah, gitu loh. Saya Bu, Ya, ya jadi yang ketiga itu kan subsurface irrigation. Jadi itu sistemnya airnya itu dialirkan melalui pipa yang dipasang di bawah permukaan tanah. Jadi airnya itu langsung mencapai ke zona akar tanaman. Dengan begitu, kehilangan air akibat evaporasi atau penguapan itu akan mengecil, jadi akan lebih efisien dalam penggunaan airnya, Bu. oke. Berarti rekayasa teknologinya apa itu? Yuk lihat teknologinya di mana itu, letak teknologinya. Pakai pipa yang di bawah tanah itu, Bu, di bawah permukaan tanah. Iya, betul. Itulah teknologinya. Jadi kita tanam pipa yang di bawah tanah, di mana itu nanti dia dilubang-lubangi ya, air dari atas di situ, terus begitu ada air ditekan dari atas masuk ke pipa karena dia lubang, maka dia langsung nyembur ke akar-akar tanaman. Ya, itu semua. Itu apa apa enggak tersumbat, Bu, kalau pipa bawah tanah kayak gitu? Oke, pertanyaan bagus. Lubang-lubangnya kan nanti tertutup toh, ya, tertutup oleh tanah. Itu enggak pertanyaan kamu? Iya, betul, Bu. Nah, oke. Gini, Mas. Dalam beberapa waktu itu tanah akan masuk ke dalam lubang-lubang tersebut. Gitu. Nah, dikala ada tekanan dari atas, kemudian air memancar dari setiap lubang, tanah yang masuk ke situ dia akan terdorong. Tapi lama-lama memang kelemahannya adalah lubang-lubang yang di dalam pipa itu dia akan tertutup oleh tanah. Gitu. Tapi memang saya secara fakta di lapangan belum pernah lihat. Kalau yang sprinkle terus tetes ini kita udah lihat ya. Nah, yang ini nih saya belum pernah lihat nih. Sebenarnya ini kan hanya untuk mengurangi evaporasi gitu ya. Sementara nah biaya ada plus minusnya Mas. Untuk subsurface ini dibanding yang lainnya itu tadi kelemahannya adalah semakin lama waktu berjalan maka lubang-lubang dalam pipa itu akan tertutup oleh si tanah gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini nggak ada dia si lubang langsung disambungkan ke akar ya. Dia di sini yang biru memancar itu adalah si dari pipa tersebut dia memancar. Tapi tadi benar Mas, siapa tadi Mas? Kamu Mas? Nggak terlihat. Hilal, Ibu. Oh iya Mas Hilal. Itu tadi kelemahannya adalah lubang-lubang bisa tertutup oleh tanah. Nah, tapi action di lapangannya pasti ada solusi itu ya. Mungkin menggunakan apa dan sebagainya. Nah, saya belum lihat. Pertanyaan bagus. Coba nanti masing-masing dari kalian googling ya. Lihat bagaimana proses aplikasi di lapangan untuk sistem irigasi modern tipe subsurface irrigation. Coba dicari ya. Nah, pertanyaan bagus dan saya harapkan model-model seperti itu saudara tanyakan. Mau cek GPT kek atau mau googling terserah. Nah, atau lebih biasanya model-model irigasi modern ini banyak dipakai di negara-negara maju. Maka kalau bisa googlingnya dengan kata bahasa Inggris. Misalnya subsurface irrigation application in the field. Nah, coba nanti itu akan muncul gitu ya. Oke ya Mas Hilal ya. Nah, sementara jawaban seperti itu silahkan googling. Yang jelas memang benar kelemahannya adalah semakin lama dia akan tertutup oleh si tanah.
Oke, lanjut. Yang keempat tentang smart irrigation system. Nah, ini yang dikembangkan di dunia maju nih. Terkadang tanaman itu ada di dalam ruangan, hortikultura ya, di dalam ruangan khusus yang hanya dengan air saja, hidroponik misalnya. Itu semua sudah dikendalikan oleh si IoT, Internet of Things. Jadi semua menggunakan internet, berbasis internet dengan model ini ada solar cell. Oke, yuk saya ingin penjelasan. Silahkan siapa yang mau menjelaskan? Yuk seperti Mbak Widya tadi loh, nggak usah disuruh. Yuk, siapa? Mas Ibrahim, yuk. Silahkan Mas. Ya, Ibu izin menjawab versi bahasa sendiri. Kalau untuk yang nomor 4 ini, smart irrigation system ini mengintegrasikan dari sistem 3 irigasi ini menggunakan teknologi, Bu. Jadi distribusi airnya ini dilakukan berdasarkan sistem data aktual yang didapat dari sensor tanah dan cuaca, Bu. Jadi mungkin contohnya ketika cuaca sedang panas atau misalkan air sedang kering tidak dalam suhu lembab, sistem akan secara otomatis membuka keran air sehingga dapat sehingga penyaluran distribusi terjadi. Iya, bagus. Nah, ini kalau misalnya orang irigasi, orang pertanian, asik ya kayak gini ya. Nah, yang pertanian ngurusi yang lainnya. Jadi ini adalah kombinasi antara engineering pun juga bisa model dengan plumbing, perpipaan gitu ya, atau mesin, atau ya sipil sendiri, plus juga dengan pertanian. Pertanian memahami misalnya tanaman, biasanya ini adalah untuk tanaman-tanaman buah atau sayur gitu ya, yang bisa dikendalikan dengan kontrol otomatis tuh. Udah juga dengan HP kontrolnya. Untuk energi pun juga menggunakan solar cell. Nah, dari melihat ini saudara bisa bayangkan, dari 4 jenis ini mana yang kira-kira nih membutuhkan biaya investasi awal yang besar, itu kira-kira yang mana? Yang nomor 4, Bu. Yang nomor 4, Ibu, ya. Ya, 4. Terus kemudian yang di bawahnya? Sprinkle, Bu. Bisa sprinkle, bisa yang tetes juga ya, tergantung dia model tuh rancangan perpitaan lumayan. Tapi dia kalau tetes tidak memerlukan pompa tenaga gitu ya. Kalau sprinkle dia butuh. Jadi benar sprinkle yang kedua gitu ya. Dan seterusnya. Ini kalian udah terbayang ya. Sehingga dari situ, nah ini sekarang kita lihat nih. Kelihatan ya gambarnya ya? Lihat, Bu. Ini jujur dah, gambar-gambar begini saya ambil dari ChatGPT nih, ya. Tapi di situ saya atur ininya. Jadi kita bisa memanfaatkan juga mencari materi atau bertanya sesuatu itu di situ, tetapi ingat, kamu jangan percaya penuh, gitu. Jadi saya ajak itu ChatGPT, lah, menurut pendapat saya bukan seperti itu. Bukankah begini nih? Oh iya, pendapat Anda benar. Nah, kadang dia juga ngikut kita gitu. Jadi tidak selamanya apa yang dia tulis itu benar. Nah, ini hanya untuk memancing otak kita berkreasi aja. Jadi kita jangan percaya penuh. Cuma saya minta tolong gambarkan. Kok bagus? Ya udah, daripada nggak ada gambar. Karena kita lebih enak melihat gambar ya daripada tulisan. Bener nggak? Kalau saya, Bu. iya, lebih suka gambar ini jelas. Nah, dari ini saudara bisa lihat nih, irigasi konvensional. Ini menggunakan manusia untuk mengatur buka tutup pintu. Ya, saudara bisa lihat dengan untuk proses pengairannya seperti ini menggunakan gaya gravitasi. Nah, sehingga di sini saudara bisa lihat karena saluran-saluran airnya adalah saluran terbuka, maka terjadilah kehilangan evapotranspirasi atau evaporasi itu yang besar karena dia terbuka. Nah, beda dengan di sini, sehingga di sini saudara lihat ketersediaan air yang ada itu hanya bisa terserap
dari kebutuhan itu cuma 40-60%. Yang lebihnya kemana? Kok nggak 100%? Yaitu tadi, hilang. Apakah bocor? Ataukah dia menguap? Gitu. Ataukah bisa juga ada yang dia sawah tetangga yang dia tidak ikut iuran di dalam irigasi teknis ini, dia ambil dengan mengambil air ini pakai pompa, ya, menyedot, itu bisa juga, gitu ya. Nah itu praktek-praktek seperti itu, tapi biasanya yang kayak gitu tuh dia membayar orang yang bertanggung jawab terhadap irigasi teknis. Nah maka dia hanya 40-60%. Air digerakkan secara gravitasi, jadi dia mengalir sendiri tanpa ada pompa dan sebagainya, gravitasi. Kemudian pintu buka tutupnya secara manual, sehingga efektivitasnya hanya 40-60%. Ini sederhana, ya, karena sangat sedikit menggunakan teknologi. Ya, teknologinya ya hanya bagaimana desain dari saluran irigasi teknis. Kemudian monitoring sistem pun juga terbatas, ya. Ada petugas, kalau di Bali itu namanya subak, kalau di Jawa ulu-ulu. Jadi yang ada yang menteri pengairan ini. Misalnya dalam satu daerah irigasi, siapa yang bertanggung jawab di situ. Nah, itu yang tugasnya mengontrol. Itu irigasi, walaupun ini udah irigasi teknis nih. Nah, nanti irigasi konvensional untuk pertemuan kedua itu akan saudara dikenalkan. Ada irigasi yang tadi saluran primer, sekunder, tersier, kuarter, gitu ya. Ada irigasi teknis dan non teknis. Nah, itu perkembangannya juga lihat, itu irigasi konvensional. Ah, baru masuk. Nah, terus kemudian yang apa namanya? Oke, lanjut ya. Ini irigasi modern, saudara lihat tadi, penguapan kehilangan air karena panas matahari bisa dikurangi karena adanya air disimpan di dalam perpipaan, gitu ya. Kemudian untuk operasional distribusinya sudah menggunakan model teknologi otomatis yang bisa digerakkan dengan remote atau HP. Sehingga di sini tadi otomatis, kemudian efisiensinya 80-95%. Ini menggunakan sensor. Sensor itu biasanya terkait dengan kelembapan udara, suhu yang ada. Biasanya tanaman-tanaman tertentu itu butuh suhu sekian, ya. Nggak bisa kalau suhunya lebih tinggi dia akan mengalami kekeringan. Nah, itu tergantung dari si jenis tanaman masing-masing. Nah, monitoringnya secara real time, karena dia berdasarkan sensor, maka dia langsung otomatis real time, ya saat itu juga, gitu ya. Jadi tidak menunggu ada orang yang mengoperasikan, karena dia otomatis. Nah, ini perbedaan, saudara bisa melihat secara nyata bagaimana irigasi konvensional dan irigasi modern. Nah, kalau secara tulisan, nah kalau kita baca tulisan gini kan kurang menarik ya, daripada ini tadi. Tuh, kelihatan kan? Nah, kalau ini kita lihat nih, aspek sistem distribusinya. Kalau konvensional tuh gravitasi. Kalau irigasi modern otomatis. Atau dengan tadi tekanan, dengan sprinkle tadi ya, dia ada injeksi tekanan dari si pompa, maka dia akan bergerak gitu. Nah, nanti misalnya sudah penuh, bisa jadi otomatis dia mati sendiri, atau mungkin di tombol ditekan gitu. Tapi itu berarti masih menggunakan manusia untuk operasional. Kemudian pengaturan air ini secara manual, ini otomatis, efisiensi airnya 40-60%, kalau modern 80-95%. Teknologinya ini sederhana, kalau modern dengan sensor dan digital, monitoringnya ini terbatas, dari si manusia itu jalan atau tidak gitu ya. Kalau irigasi modern jelas real time. Nah, ini referensi dari materi yang
tadi kami sampaikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan, bila ada pertanyaan. Ibu, saya izin bertanya. Iya. Apakah semakin modern irigasinya, sistem irigasinya, apakah semakin kompleks maintenance-nya, Ibu? Terima kasih, Ibu. Tergantung, Mas. Maintenance itu tergantung dari teknologi yang dipakai. Ya. Semakin maintenance-nya itu sedikit, maka teknologinya itu semakin mahal. Gitu. Karena dia memang sudah didesain bagaimana maintenance itu berlaku sampai berapa puluh tahun. Jadi kita tidak usah setiap tahun maintenance gitu ya. Tapi yang jelas apapun itu sistem teknologinya pasti ada maintenance itu ada. Pemeliharaan. Cuma tinggal si maintenance-nya itu jangka waktunya tergantung dari teknologi yang kita pakai. Seperti misalnya ini subsurface irrigation. Ini maintenance-nya lumayan sering gitu. Karena harus cek si pipa-pipa ini jangan sampai dia tertutup gitu ya. Nah, model mungkin ini yang jelas tuh ada. Biasanya seperti kemarin itu saya kerja praktek dengan menggunakan hidroponik. Nah, itu ada namanya apa Mas namanya? Ada model-model yang CV-CV atau PT-PT yang memang dia bergerak khusus mengadakan seperangkat peralatan sampai bibit, kepelatihan dan instalasinya gitu. Itu ada model-model yang sebuah usaha swasta gitu ya yang dia bergerak di bidang misalnya hidroponik. Ada juga yang bergerak misalnya seperti irigasi budidaya ikan ras. Nah, itu juga seperangkat. Nah, kalau kita membeli seperangkat begitu, biasanya ya kita perjanjian dengan si perusahaannya itu. Nanti dia siap memberikan maintenance sampai jangka waktu berapa tahun. Nah, untuk selebihnya nanti bayar misalnya. Jadi ada maintenance itu dilakukan, itu pasti ada. Tinggal sering tidaknya tergantung dari si jenis teknologi yang dipakai. Gitu ya Mas ya. Baik, makasih banyak Ibu. Kalau ini lihat Mas, kalau ada badai hujan deras nih, coba alat-alat yang kayak gini kan tidak terlindungi kan, ya enggak? Nah, iya. Itu akan rawan. Maka kalau ada badai dan sebagainya, ya harus dicek. Bila terjadi kondisi-kondisi cuaca yang fatal, harus cek lagi. Terus misalnya juga kalau kita itu alat ukur hujan, ombrometer, itu dia kanan kirinya tidak boleh ada tumbuhan besar gitu. Jadi benar di tanah yang lapang. Gitu ya, seperti ini nggak boleh ini di sebelahnya ada tumbuhan besar. Nanti kalau jatuh menindihin alat ini jadi fatal gitu ya. Jadi maintenance itu seberapa sering dilakukan tergantung dari jenis teknologi yang dipakai. Semakin mahal itu teknologinya, biasanya maintenance-nya pun juga semakin berjangka waktu lama. Gitu. Biasanya sistem yang kayak gini di dunia yang saya sangat salut itu dengan Cina. Ya. Cina itu untuk yang model-model pertanian begini, dia banyak menggunakan sistem gitu, baik yang di dalam ruangan indoor ataupun yang outdoor dengan model kalau ke budidaya tanaman banyak jenis-jenis tanaman yang dihasilkan dengan model persilangan, pencakokan dan sebagainya, kemudian sistem pengairan, sistem pemupukan pun juga dia semuanya sudah menggunakan ini IoT ya, Internet of Things. Jadi udah menggunakan smart irrigation system. Coba nanti kalian googling lah. Sehingga akan misalnya orang tua saya atau saya punya lahan nih. Terus lahan saya ini cocoknya ditanamin apa? Terus supaya kondisi air di sini ini melimpah atau enggak?
Nah, berarti sistem yang saya pakai yang cocok yang mana? Gitu. Nanti saudara membuat laporan ke arah yang seperti itu. Ya, tapi saya belum buat RTN-nya. Ini mata kuliah yang baru kali ini saya ngajar. Ya, jadi modul juga baru dibuat tadi. Oke, ayo Mas, apa lagi Mas Mbak? Ya, berarti tujuan udah tercapai ya. Tadi satu, apa itu definisi irigasi? Ayo saya ulang. Definisi irigasi. Coba yang lainnya. Galoh. Coba galoh. Ayo galoh. Ya Bu, jadi irigasi itu sistem yang bukan hanya untuk pengaturan pembagian atau pengaliran air, tapi juga untuk mengatur distribusi air. Jadi tanaman itu mendapatkan air secara lebih efektif. Ya, oke, benar. Setidaknya tadi ada beberapa komponen irigasi. Apa saja komponen dari irigasi itu? Aku belum hafal, Mas, Mbak. Bram, ayo Bram. Dulu ketua kelas aljabar linear. Ayo Mas Bram, mana Mas Bram? Oke, cakep, bagus. Kemudian Mas Agung Nurullah. Ayo Mas Agung Nurullah. Coba ceritakan Mas tentang sistem irigasi konvensional. Yuk ceritakan, terus kemudian jenis-jenisnya apa? Ya Mas. Mas Agung Nurullah, hello. Ada Iya, hadir? Bu. Ya, yuk gimana tuh Mas? Sistem irigasi konvensional ya, Bu. Iya, apa itu? Itu merupakan metode pengairan lahan pertanian yang menggunakan teknik distribusi air secara tradisional atau sederhana. Terus jenis-jenisnya apa saja, Mas? Jenis-jenisnya irigasi genangan, irigasi alur, dan Iya. irigasi border. Oke, kelebihan apa? Kelebihan dan kekurangannya apa, Mas? Minum. Udah nggak puasa toh, minum. Artinya udah Maret, minum. Ayo, kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Untuk yang konvensional. Ya oke, lainnya dulu dah, lainnya. Mas Muhammad Sohibul Rizki. Ayo, Sohibul Rizki. Muhammad Sohibul Rizki, halo. Halo. Nggak ada nih. Amelia Sukmawati. Halo, Amelia Sukmawati. Nggak ada. Rena Rifartia Putri. Hadir, Bu. Ya, oke Ya, Mbak Bu. Rena. Saya ulang. Tolong jelaskan kelebihan itu keuntungan dan kekurangan dari si sistem irigasi konvensional. Apa Mbak? Sistem irigasi konvensional kelebihannya itu lebih murah, Bu. Bisa jadi lebih murah dibanding yang modern. Untuk kekurangannya itu dari air yang bisa efisiensi air yang bisa terserap oleh tanaman itu lebih sedikit dibandingin yang modern karena ada kemungkinan air itu menguap atau adanya bocoran atau mungkin ada yang ngambil dari orang lain gitu, Bu. Oke, bagus. Tadi Mbak katakan bahwa kemungkinan biaya itu lebih murah. Kenapa itu? Karena apa kok Karena lebih murah?
Karena pada konvensional itu kan hanya mengandalkan pintu tutup yang buka itu ya Bu. Sedangkan kalau modern kan ada yang pakai pompa, ada yang pakai pemipaan yang lebih rumit lagi seperti itu Bu. Oke, tadi untuk orang buka pintu itu pakai biaya nggak? Dibayar nggak Bu, orang buka? Nah, pakai. berarti pakai biaya juga kan. Jadi kalau menjawab yang pasnya, dibilangin gini nih, sistem pengairan irigasi konvensional biasanya menggunakan gravitasi, sehingga air mengalir dari lokasi yang tinggi ke rendah gitu, tanpa menggunakan tambahan teknologi yang lain. Di situ kan air ngalir sendiri aja gitu ya. Nah, kalau buka pintu tutup itu ada orang yang harus dibayar. Oke, bagus. Terima kasih. Alhamdulillah mahasiswa saya ini bagus-bagus. Oke, lanjut. Mas Helmi Fauzi Harahap. Ada Mas Helmi Fauzi Harahap? Hadir, Bu. Hadir. Ya, oke Mas, tolong jelaskan apa itu sistem irigasi modern? Untuk sistem irigasi modern adalah sistem pengelolaan dan distribusi air untuk pertanian yang memanfaatkan teknologi rekayasa, otomatisasi, dan sistem kontrol yang lebih efisien. Oke, kelebihan dan kekurangannya apa, Mas? Untuk kelebihannya itu dia lebih efisiensi dalam penggunaan airnya, Bu. Lalu dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya, menghemat tenaga kerja, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Oke. Nah, berarti tujuan kita udah tercapai ya? Tadi definisi irigasi sudah dijawab. Terus apa itu komponen-komponen irigasi pun juga udah benar dijawab tadi. Kemudian sistem irigasi konvensional dan sistem irigasi modern. Jadi semuanya udah paham? Ada yang bertanya enggak? Saskia, gimana Mbak Saskia? Izin bertanya Bu, untuk yang jenis sistem irigasi konvensional kan biasanya kita pakai seperti untuk kayak penanaman padi seperti irigasi genangan. Apakah memungkinkan juga Bu untuk irigasi modern itu untuk yang kayak jenis penanaman padi itu apakah memungkinkan juga Bu? Iya, itu memungkinkan tergantung jenis padinya ya. Yang namanya sistem irigasi modern itu adalah hasil rekayasa. Rekayasa itu adalah bagaimana sebuah usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Jadi bisa jadi coba nanti googling aja Mbak. Misalnya menanam padi di indoor gitu ya. Dia perlu genangan, maka langsung teknologi main shoot langsung di situ ada penggenangan. Jadi semua digerakkan dengan teknologi. Itu bisa. Karena tadi ingat modern itu adalah hasil dari rekayasa. Rekayasa itu adalah sebuah usaha yang memanfaatkan teknologi dan IoT untuk meniru kondisi di lapangan. Dan permasalahan atau hal-hal yang tidak efektif di lapangan itu diselesaikan dengan si teknologi itu gitu. Jadi itu sangat memungkinkan. Nah, apalagi nanti bagaimana meningkatkan hasil panen sampai beberapa kali, itu pun bisa gitu ya. Itu memungkinkan dan saya yakin itu sudah dicoba. Silahkan nanti googling sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu langsung googling aja Mbak. Googling terus disimpan gitu ya. Suatu ketika nanti bila saya ada rezeki, saya beli tanah-tanah ini atau saya menciptakan sebuah lab gitu. Nah, itu bisa untuk nanti lapangan pekerjaan kalian gitu ya. Bisa menghasilkan produk tanaman yang berlipat-lipat dengan model lahan yang indoor. Misalnya semua digerakkan dengan teknologi. Itu bisa saja ya, bisa. Sangat memungkinkan gitu. Tapi ya pastilah investasi peralatan itu modalnya tinggi di saat awal.
Tapi nanti kan semua pakai hitungan break even point ya. Nah, berapa lama itu nanti bisa impas si modal itu. Nah, itu pun dikalkulasi dulu. Jadi setiap menggunakan teknologi dan untuk melakukan sesuatu, pasti seorang engineer itu menghitung break even point-nya berapa, untung atau tidak ini gitu. Kalau untungnya bisa berlipat-lipat, ya akhirnya dilaksanakan kalau modal sudah ada. Oke ya Mbak Saskia ya, jadi bisa. Nah, Baik Bu, makasih Bu. apakah udah dilaksanakan? Googling gitu ya, banyak gitu. Kemarin saya sampai 3 jam itu melihat bagaimana tanaman apel dengan nanas, apel dengan jambu, terus bisa buahnya banyak gitu tuh asik gitu ya. Itu dari segi budidaya tanaman. Nah, kalian silahkan lihat tentang teknologinya. Saya sarankan lihat itu Cina itu banyak ya. Cina lah saya rekomendasikan Cina karena memang teknologinya itu ada aja mereka itu ya. Untuk bangunan saja pakai BIM itu dulu desain yang namanya rumah lantai 2 dengan menggambar kakir itu bisa 1 semester saya mengerjakan 36 halaman dengan ukuran kertas kakir 40 sampai 60 itu baru cuma lantai 2. Nah, pakai BIM sehari bisa selesai 30 lantai. Sudah arsitekturnya, sudah menghitung volumenya, sudah menghitung biayanya. BIM tingkat 3. Dan itu saya sudah nyoba 1 hari selesai itu. Bayangkan. Dan hasilnya lebih bagus. Hitungannya sudah ada semua. Nah, kalau saat itu tuh dulu saya hanya gambar-gambar dari pondasi sampai jadi. Itu 1 semester gitu ya ibaratnya. Nah, seperti itu. Itulah Cina. Maka kalau di Islam itu carilah ilmu walau sampai negeri Cina. Nah, dengan ada apa ini dengan Cina ya? Teknologinya memang saya akui gitu. Oke ya, sambil kalau mau bertanya silahkan, saya checklist kehadiran, tolong dibantu. Mbak Saskia bantu ya, aktif jawab. Ibrahim saya lihat ada, tadi sudah menjawab, Hilal ada, Bram ada, Daniel, Mas Daniel. Oh ingat nih, nama ini adalah yang mengusulkan membuat WAG. Mas Daniel atau Mbak Saskia ya? Lupa. Mas Daniel ada? Daniel Johan Sihoming, halo? Ini jarang saya sebut nih nama ini. Oke, nggak menjawab. Saya ada nggak di daftar situ Mbak? Tolong. Di daftar peserta. Nggak ada ya. Caka Ramadan? Hadir Bu.